Ibu sekalian, ada 619 pengawas TPS di Kecamatan Pemalang. Kemarin tanggal 2 sampai tanggal 6 Januari itu pendaftarnya 766 Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian yang beruntung hari ini, ya beruntung apa kepaksa ke Ibu? Kepaksa lurai. Tapi enggak ya. Tapi panjenengan saya yakin karena niat mendaftar di pengawas TPS, jenengan memang pengen daftar menjadi pengawas TPS. Saya ucapkan sekali lagi selamat karena panjenengan menyisihkan 100 orang lebih. Beda kan? Kalau KPPS nggak ada tes wawancara. Kalau pengawas TPS ada tes wawancara. Jadi itu adalah bukti menunjukkan pengawas TPS harus lebih paham aturan pemilu dibandingkan dengan teman-teman penyelenggara yang lain. Bukan mengesampingkan teman-teman penyelenggara, tapi panjenengan semua harus lebih paham aturan nanti ketika mengawasi pemilu. Bapak Ibu sekalian, saya juga perlu mengingatkan Bapak Ibu sekalian, karena ada pengawas TPS yang tidak berada di wilayah mereka tempat menyoblos. Jadi saya perlu ingatkan teman-teman PPS setelah dilantik ini pulang koordinasi dengan stakeholder yang ada. Jangan sampai nanti panjenengan ngawasi di TPS itu, tapi panjenengan boten ngertos Bapak Ibu sekalian. Sing diawasi tempatnya nang endi, KPPS-nya siapa saja. Jangan sampai seperti itu, ojo ngisin-ngisin. Apa jangan-jangan ada yang nggak tahu KPPS ini jumlahnya anak pira? Anak sing ngerasa kayak gue pas diwawancara, ada nggak? Ada. Aduh, nggak apa-apa. Hari ini panjenengan tidak tahu, tapi setelah ini panjenengan keluar dari ruangan ini, kami bekali. Nanti ada BIMTEK juga. Jadi saya harapkan panjenengan harus paham siapa KPPS-nya nanti pulang di TPS panjenengan. Bapak Ibu kan sudah TPS-nya sudah tahu ya, wilayah kerjanya di mana, TPS berapa, desa apa. Kalau teman-teman yang kita distribusikan ke desa, misalnya dari Sewaka ke Surajaya, atau Paduraksa ke Sungapan, atau Keramat ke Banjarmulia, itu kemarin ada distribusi karena yang bersangkutan ada status perkawinan. Jadi nggak boleh sesama penyelenggara di pengawas TPS. Dimohon nanti teman-teman koordinasi dengan PKD-nya. Jangan sampai Bapak Ibu itu nggak tahu PKD ki opo gitu. Pokoknya ketemu nang kelurahan kayak ketemu mas-mas kae atau mbak-mbak kae. Lah itu yang namanya PKD Bapak Ibu sekalian. Itu yang namanya PKD, Panwas Kelurahan atau Desa. Itu satu kelurahan atau desa itu satu. Kalau pengawas TPS itu satu. Jadi saya harap teman-teman juga belajar tentang tugas, kewenangan, dan kewajiban pengawas TPS sesuai pasal 114, 115, 116 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu. Itu ada semua Bapak Ibu sekalian, nanti browsing-browsing atau di TikTok. Biasanya di TikTok itu muncul Pak. Saya scroll TikTok itu pengawas TPS, contoh-contoh pertanyaan pengawas TPS kemarin itu banyak juga di TikTok. Dan satu lagi Bapak Ibu sekalian, saya mohon Panwascam, Bawaslu Kabupaten, Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu RI itu punya sosial media Bapak Ibu sekalian. Saya mohon Twitter atau Instagram atau Facebook, YouTube, mohon untuk di follow Bapak Ibu sekalian. Hari ini Panwascam itu punya akun Instagram Panwascam Pemalang. Itu followernya baru
428, padahal kita punya 619 pengawas TPS. Nah, ini berarti Bapak Ibu sekalian belum ada yang follow ini. Saya mohon nanti pulang di follow nggih, karena ada beberapa informasi, pengumuman dan lain sebagainya itu lewat Instagram. Mungkin itu saja dari saya selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Pemalang, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam rahayu. Yang saya hormati Bapak Camat Pemalang atau yang di sini diwakili oleh Kasih Trantip. Kemudian yang saya hormati pula Kapolsek Pemalang atau yang mewakili, kemudian dan Ramil Pemalang atau yang mewakili, kemudian tamu-tamu undangan yang lain, rohaniawan, lalu rekan-rekan kami di Panwasan atau pengawas Kecamatan Pemalang, Mas Rojak, Mas Tanjung, kemudian Mas Roba, dan tidak lupa yang saya banggakan rekan-rekan kami pengawas TPS se-Kecamatan Pemalang yang telah dilantik hari ini. Sudah banyak tadi yang disampaikan termasuk dari provinsi, hal-hal yang kaitannya dengan integritas seorang pengawas itu memang harus dijaga. Karena memang hal ini itu menjadi bagian terpenting dari pengawas TPS. Waktu saat ini memasuki tahap krusial, memasuki tahap terpenting. Jenengan-jenengan semua sebagai garda terdepan dalam pengawasan itu harus siap tanpa apapun alasannya. Nanti setelah ini ada bimbingan teknis ya, Mas Rojak. Bimbingan teknis, saya harap bimbingan teknis ini bisa dilalui, bisa dipelajari, bisa dimengerti. Nah, penting bagi kita, kami dari Bawaslu Kabupaten, termasuk dari Bawaslu Provinsi, itu berharap dalam konteks pengawasan ini kepada PTPS. Karena bagaimanapun kami menyerahkan seluruh kewenangan pengawasan TPS dalam pungut hitung atau tungsura di TPS pada tanggal 14 Februari itu kepada pengawas TPS. Jadi kami percaya kepada jenengan-jenengan, percaya kepada regulasi yang jenengan-jenengan itu kuasai, tentunya untuk menegakkan keadilan pemilu. Sekali lagi saya ingatkan, setelah ini kita langsung tancap gas ya Mbak, tancap gas, pelajari undang-undang, pelajari regulasi, kemudian tidak lupa kami mengingatkan untuk menjaga kondisi fisik yang lebih bugar, lebih sehat. Karena memang tugas ini walaupun tidak panjang masa kerja jenengan, itu berat sebenarnya. Kami berharap jenengan bisa melaksanakan tugas ini dengan baik. Amin. Saya rasa demikian. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kabupaten, kepada Panwaslu Kecamatan yang kami hormati, kami banggakan, serta Bapak Forkominca atau mewakili, dan semua rekan-rekan yang ada di ruangan ini. Semangat! Ya. Alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wala quwata illa billahil azim. Mohon izin Pak Ketua Panwaslu dan Panwas, pada hari ini Pak Camat tidak bisa hadir untuk menyaksikan pelantikan pengawas TPS ya, yang di Kecamatan Malang karena ada tugas yang penting dan mendadak. Untuk itu kami selaku Kasih Transtip Kecamatan Ulu Jami yang baru kemarin tanggal 12 Januari saya diminta oleh Pak Bupati untuk alih tugas dari Ulu Jami ke Kecamatan Pemalang. Bapak-bapak dan ibu yang kami hormati, memang tugas daripada pengawas TPS itu memang agak berat. Ya, waktu sedikit tapi agak lumayan. Butuh adanya suatu ekstra kehati-hatian. Jadi apa tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Muhammad Amin ya, Bapak Muhammad Amin dari Panwaslu Provinsi itu betul apa adanya. Kemudian juga disampaikan oleh dari Panwas Kabupaten dan Panwaslu itu memang kita bekerja ya, sesuai dengan regulasi ya, regulasi atau aturan yang ada. Nih, kita dalam bekerja yang pertama yang saya ingatkan itu harus ada suatu koordinasi. Nggih, Bu, Pak, nggih. Satu koordinasi, kenali dulu wilayahnya, kenali dulu siapa PKD-nya. Jadi ada suatu komunikasi yang baik antara PKD dengan panjenengan semuanya. Biar kenal ya, berapa TPS ini jumlah hak pilihnya, berapa TPS ini jumlahnya berapa. Jadi apabila jenengan semua sudah bisa mengenali daripada masing TPS, insya Allah ya akan bekerja mudah lah ya, karena kita ada suatu komunikasi. Pesan saya itu komunikasi, koordinasi dengan KPD dan teman-teman lainnya, yang ada dalam satu desa tersebut. Kemudian yang kedua, kami ucapkan selamat kepada rekan-rekan sekalian yang baru saja dilantik, menjadi anggota pengawas TPS di Kecamatan Pemalang. Semoga panjenengan semuanya diberikan kesehatan, umur yang panjang, sehingga nanti kita bisa bertemu ya pada saat hariannya di tanggal 14 Februari tahun 2024. Nah, mudah-mudahan Allah SWT akan mengabulkan permintaan semuanya. Amin. Saya kira kami tidak akan berpanjang lebar. Dari kami hanya menyampaikan sebentar saja. Yang penting bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu kita tingkatkan keadilan pemilu. Sekian, terima kasih. Barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sri Budi SE yang telah mewakili Bapak Camat Pemalang. Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin semua dipersilakan berdiri. Kami berjanji
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Ini kita laksanakan di Hotel Winner. Jadi total yang dilantik itu ada 619 anggota Panwas TPS Kecamatan Pemalang. Kalau se-Kabupaten Pemalang itu totalnya ya sejumlah TPS-nya 4.600-an TPS. Nah, kemudian saya mau ada ini kuota disabilitas. Gimana itu? Ya, memang disabilitas itu memang kemarin diarahkan dari provinsi itu untuk menjadi prioritas utama. Jadi kebetulan kemarin sudah mendaftar disabilitas dan kita memang melihatnya itu disabilitas ini yang pertama semangat untuk ikut bekerja, kemudian kondisinya juga memungkinkan dalam menjadi pengawas TPS. Akhirnya dalam proses seleksinya terpilih 2 orang disabilitas dari Desa Mengori dan dari Bojong Batak kalau di Kabupaten Malang. Di Kecamatan Pemalang ini ya? Iya, iya. Kalau di kecamatan-kecamatan lain juga ada juga atau hanya di kecamatan Pemalang? Ya, kalau soal disabilitas ini kita belum mendata secara pasti ya Mas. Di kecamatan lain ini kan ada juga karena begini, kami dari Bawaslu Kabupaten Pemalang itu masing-masing menjadi PIC atau menjadi koordinator wilayah masing-masing. Kalau saya kebetulan di Pemalang, Petarukan, kemudian Taman. Jadi ketiga wilayah ini memang di Pemalang yang ada disabilitas. Dan Apa sih yang ditekankan di pemilu kali ini? Ya kalau dalam paradigma pengawasan itu sama dari Bawaslu RI sampai di tingkatan PTPS itu paradigmanya adalah pencegahan. Pencegahan itu kita lakukan terlebih dahulu sebelum melakukan penindakan. Artinya upaya-upaya apa saja kita berikan himbauan baik secara lesan maupun secara tertulis kepada semua stakeholder. Itu pasti kita lakukan. Nah, untuk di dalam TPS ini memang himbauan ini bersifat lebih membutuhkan kecepatan yang tinggi. Maksudnya dalam 1 hari itu memang semuanya harus beres. Artinya di sana mau tidak mau kinerja PTPS ini harus dioptimalkan. Memang kita akan memberikan bintek mulai dari ini sampai hari-hari berikutnya ada bintek dan itu kami harapkan bisa menjadi bekal PTPS untuk menjalankan tugasnya. Itu.